bermula terlihat seorang pemuda yang berjalan dengan santainya yang pergi dari sebuah rumah mewah di atas bukit. Dia adalah Nicky. Seorang pemuda yang tak punya pekerjaan, tempat tinggal, dan uang. Namun dengan ketampanan dan skill merayunya, dia bisa memacari wanita manapun yang ia sukai. Dan biasanya dia mendapatkan wanita itu di sebuah klub malam atau pesta malam. Dan tampaknya di sana dia sudah cukup terkenal. Karena beberapa di antara mereka sudah pernah berhubungan dengan Nicky, bahkan sampai bobok bareng. Namun kali itu dia ingin mencari sesuatu yang berbeda, yang lebih tua dan berkelas. Akhirnya dia menemukan wanita yang dia incar. Dia adalah Samantha. Nicky mencoba untuk berkenalan dengannya malam itu. Awalnya Samantha tidak tertarik dengannya, tapi Nicky punya 1000 cara untuk meluluhkan hati wanita. Dan akhirnya dia berhasil membuat Samantha mengajaknya ke rumahnya yang mewah, dan sebentar lagi akan terjadi pertandingan yang menegangkan. Pagi harinya Samantha bersiap untuk pergi bekerja, tapi tampaknya Nicky masih menikmati kasur yang empuk di rumah Samantha. Samantha yang tidak berhasil membangunkan Nicky akhirnya memberikan sebuah catatan dan kartu kredit untuk membeli sarapan. Mantap! Tak lama setelah itu, Nicky memesan bahan baku makanan dan si kurir tampak tercengang melihat rumah yang dia kira adalah tempat tinggal Nicky. Nicky benar-benar tidak punya keahlian selain merayu wanita. Dia bahkan tidak bisa memasak. Namun, dia melakukan itu demi membuat Samantha kagum akan dirinya. Samantha menanyakan apa pekerjaan Nicky, tapi dia terus mengalihkan pembicaraan dan memaksanya untuk makan malam dengannya, dilanjutkan dengan permantapan. Semakin hari, mereka semakin intim. Tiada satu hari pun mereka lewati tanpa permantapan. Nicky rela menjadi pemuas nafsu Samantha. Yang penting dirinya bisa dapat tempat tinggal, uang, dan kendaraan mewah. Suatu hari, Samantha mengatakan akan pergi ke New York beberapa hari untuk urusan pekerjaan. Dia mengajak Nicky bersamanya, tapi Nicky ingin tetap tinggal di sana. Akhirnya, Samantha pergi kesendirian ke New York. Sementara itu, Nicky memanfaatkan keadaan dengan menggunakan rumah Samantha menjadi tempat pesta malam. Nicky punya sahabat bernama Harry. Dia juga mengundangnya datang malam itu. Tidak seperti Nicky, Harry tidak memanfaatkan wanita buruannya dan memiliki pekerjaan meskipun gajinya kecil. Di sini, Harry curhat pada Nicky kalau dia sedang ada masalah sama pacarnya. Dan Nicky pun bersedia memberikan saran untuknya. Selang beberapa menit, Nicky didatangi seorang wanita dan permantapan pun terjadi lagi. Di sana, Harry dan Nicky berbincang kalau mereka harus memulai hidup normal, punya pekerjaan, rumah yang layak, dan seorang istri, karena mereka semakin menua. Tapi Nicky tampaknya masih menikmati hidup itu. Paginya, Samantha menelpon Nicky yang sedang bersantai di kolam renang miliknya. Dia bertanya pada Nicky kenapa dia tidak mengangkat teleponnya selama 2 kali. Tapi Nicky lagi-lagi mengalihkan pembicaraan dan berbalik menanyakan kabar Samantha. Kenakalan Nicky tidak sampai situ. Dia memanggil wanita yang dulunya pernah menjadi pacarnya ke rumah. Wanita itu tampak terkejut karena Nicky bisa memanfaatkan Samantha dan kekayaannya. Tak butuh waktu lama, Nicky kembali merayu wanita itu dan mereka akhirnya mandi bareng di sana, lalu mengantarkannya pulang. Keesokan harinya, Nicky yang sedang asik di karaokein tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Samantha. Samantha ngambek dan Nicky tidak bisa berkata apa-apa. Dia meminta maaf dan mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi di sana. Samantha juga tahu kalau Nicky sudah mengadakan pesta di rumahnya tanpa izin. Mereka berdebat, tapi Nicky sudah handal dalam masalah seperti ini. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bermantap ria. Hubungan Nicky dan Samantha kembali membaik. Mereka sudah tampak seperti sepasang kekasih. Tapi yang namanya playboy akan selalu menjadi playboy. Nicky tidak sengaja melihat wanita manis yang bekerja di sebuah warung kecil. Dengan tipu rayunya, dia mencoba menggoda wanita yang bernama Heather. Tapi tampaknya tidak semudah itu. Heather lebih rumit dari yang ia bayangkan. Di sana dia juga bertemu dengan kurir yang pernah mengantarkan pesanan ke rumah Samantha. Nicky ternyata punya 1000 cara untuk membuat Heather menemuinya. Dia sengaja tidak membayar makanannya dan memberikan alamat tempat ia tinggal. Mau tidak mau, Heather akhirnya mendatanginya dan menagih uang makan yang belum ia bayar. Tapi tampaknya cara itu juga tidak berhasil membuat Heather mau bobok bareng dengannya. Pantang menyerah, akhirnya Nicky meminta bantuan Harry untuk bersandiwara di depan Heather seakan-akan dia seorang bos. Cara itu mungkin agak sedikit berlebihan, tapi tampaknya berhasil.
Heather memberikan nomor teleponnya. Malam harinya Nikki menelpon Heather, tapi dia tidak sadar kalau dia sedang diawasi oleh Samantha. Sebelum dia tinggal di rumah Samantha, Nikki numpang dengan Harry, sekalian numpang cuci baju. Nikki yang sombong dengan tempat tinggal yang baru tidak sadar kalau dia sudah mengejek-ejek Harry dengan tempat tinggal yang kecil dan kumuh bersama kodok kesayangannya. Harry tersinggung mendengar ucapan Nikki. Dia meminta Nikki untuk pergi dari tempat tinggalnya. Sombong dengan apa yang ia miliki sekarang, Nikki malam itu ketemu dengan Heather di sebuah kafe. Mereka berbincang-bincang satu sama lain, hingga tiba-tiba Heather mendapat telepon dan memutuskan untuk meninggalkan Nikki di sana. Nikki mengejarnya dan meminta penjelasan, tapi dia tidak mendapat jawaban dari Heather. Nikki semakin penasaran dengannya. Dia mendatangi tempat Heather bekerja, tapi dia sudah tidak bekerja di sana lagi. Hingga malam harinya, tiba-tiba Heather sudah berada di kolam renang. Di sana, Nikki menanyakan tentang kejadian kemarin. Heather bilang kalau dia harus pergi malam itu karena ada urusan mendadak dengan saudaranya yang sedang sakit. Setelah mendapat penjelasan itu, mereka akhirnya masuk ke dalam dan santai bareng sambil mesra-mesraan. Pagi harinya, Nikki berniat untuk memindahkan mobil mewah milik Heather. Di sana dia melihat ada sebatang cerutu dan pastinya bukan milik Heather. Nikki langsung memarahi Heather dan memintanya untuk pergi dari situ. Heather ternyata bukan seperti yang ia kira. Dia sama saja dengan Nikki, suka berpindah-pindah pasangan. Dan mobil mewah itu juga bukan miliknya. Setelah itu, Nikki menjemput Samantha yang habis keluar dari rumah sakit. Samantha habis melakukan operasi pengencangan mulut goa dan dokter memintanya untuk tidak menggasaknya dulu selama 5 hari. Tapi tampaknya Nikki tidak bisa menahan selama itu. Dan bisa ditebak kalau dia mencari wanita lain. Esoknya Samantha telah menunggunya di sofa dan menanyakan dari mana Nikki semalam. Dia tidak pulang dan tidak mengangkat telepon darinya. Samantha hari itu sudah semakin muak dengan tingkah Nikki. Dia menyuruhnya untuk pergi dari rumahnya dan membawa semua barang-barang yang sudah ia beli dengan kartu kreditnya. Nikki semakin kesal saat HP-nya dilempar ke kolam oleh Samantha. Dia pun akhirnya meninggalkan Samantha dan kembali menjadi gembel jalanan. Dia mencoba untuk mencari tempat tinggal di salah satu gebetannya, tapi dia mendapat penolakan. Karena dia tidak punya uang sedikit pun, dia menjual bajunya tapi hanya dihargai murah. Saking kesalnya, dia membuang semua barang-barangnya sambil menendanginya. Tapi Nikki tidak menyerah begitu saja. Dia terus mencari buruannya yang lebih rapuh, wanita tua kaya. Saat dia mencoba merayunya, dia melihat ada Heather di sana. Dia meminta maaf atas kejadian yang lalu dan ingin menjadi temannya. Heather menerima maafnya dan mengajaknya untuk menginap di rumahnya karena dia tahu kalau Nikki habis diusir dari rumah Samantha. Heather tinggal bersama teman kontrakan lainnya. Di sana Nikki sementara bisa tinggal. Lalu tiba-tiba Heather dapat telepon dari seseorang yang mengajaknya untuk berkencan, dan malamnya pun dia pergi. Ternyata Heather dan Nikki adalah tipe yang sama mencari kenikmatan dengan lawan mainnya. Nikki dan Heather semakin akrab selama di sana. Mereka bahkan seperti sedang dalam jatuh cinta. Lalu suatu hari Heather mendapat kiriman yang tampak membuatnya tidak senang dan kebingungan. Nikki menanyakan apa yang sedang terjadi. Heather menjelaskan kalau dia harus pergi ke New York karena di sana ada seseorang yang ingin menikahinya. Tapi Heather menyembunyikan ini karena dia mencintai Nikki. Nikki mencoba untuk menghalanginya, tapi Heather tidak punya pilihan. Orang yang ingin menikahinya adalah orang tajir, sementara Nikki tidak punya pekerjaan, rumah dan bahkan tabungan. Akhirnya Nikki juga tidak bisa berkata apa-apa dan membiarkan Heather pergi ke sana. Semenjak Heather pergi, Nikki lagi-lagi mencoba peruntungan dengan menggait wanita lain. Suatu hari dia mendapat telepon dari Heather dan dia mendengar suara wanita bersamanya. Heather akhirnya ngambek dan menutup teleponnya. Tampaknya Nikki juga mencintai Heather. Dia semakin galau, lalu dia teringat kalau ada teman kontrakan Heather bernama Eva di sana dan curhat tentang Heather padanya. Setelah mendengar semua yang terjadi, Eva menyarankan kalau Nikki harus bertindak. Dia harus menyusulnya ke New York. Akhirnya dia menuju bandara ditemani Eva dan Harry untuk menyusul Heather. Sampailah Nikki di New York dan mendatangi alamat Heather berada. Dia melihat Heather yang penampilannya sudah berubah jauh. Nikki mencoba mengajaknya untuk pulang, tapi Heather tidak bisa. Karena dia butuh semua ini untuk hidup, meskipun dia tidak mencintai pria yang ia nikahi. Hingga akhirnya suami Heather datang dan dia meminta suaminya untuk memberikan uang pada Nikki dengan mengatakan kalau Nikki adalah kurir.
Nicky hanya bisa terdiam mendengar itu dan terasa sakit sekali. Nicky kembali dengan tangan hampa. Dia telah ditinggalkan wanita yang ia cintai. Tapi hidup harus terus berlanjut. Nicky menjadi seorang kurir dan mendapat orderan di rumah yang pernah ia tinggali dulu, rumah Samantha. Tapi itu semua menjadi pelajaran untuknya supaya lebih bisa menghargai waktu dan hidup. Dan akhirnya, film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Split. Jadi, pesan moral apa yang kalian dapat dari film ini? Silahkan tinggalkan like dan sampai jumpa.